Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Kabarnya baik ya. Semoga pada hari Jumat ini anak-anak kelas 6B selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pak Benit selalu berpesan ya, meskipun kalian daring di rumah, kalian jangan terlalu banyak eh, melakukan kerumunan ya, karena Semarang saat ini memang sedang dalam kondisi yang semakin meningkat seperti itu untuk COVID-nya. Baik Pak Beni, awali lagi. Untuk pada pembelajaran pagi ini kita masih berkutik pada tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin IPA. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas yang namanya perubahan pubertas. Nah, karena masih dalam materi pubertas. Yang pertama, pubertas ialah suatu periode. Periode itu waktu di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Perubahan pubertas merupakan perubahan yang pertama kali dirasakan oleh remaja, di mana perubahan tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses yang terjadi berangsur-angsur. Jadi tidak hanya kredit saja yang mengangsur, tapi perubahan pubertas juga terjadi secara berangsur-angsur, terus-menerus. Kita dapat mengetahui kapan seorang anak muda itu mengawali masa pubertasnya. Akan tetapi mereka mengetahui kapan berakhirnya masa pubertas. Jadi mereka tahu, tapi mereka kadang itu banyak yang tidak tahu gitu. Misalkan terutama yang perempuan. Saya besok tanggal 15 ini akan mens. Tapi kalian tidak bisa memprediksi kapan mens itu selesai. Biasanya kan 28 hari normalnya. Tapi ada beberapa orang yang mengalami kelebihan, ada sampai 30, ada yang sampai 35 hari. Nah, hal seperti ini itu sangatlah mungkin terjadi pada setiap orang, karena pada dasarnya orang itu mengalami masa-masa pubertas yang berbeda-beda. Terus kemudian karena tidak ada tanda-tanda yang membantu untuk mengetahui kapan berakhirnya masa pubertas tersebut, maka tidak seperti awal masa pubertas yang dapat diketahui melalui misalkan tumbuh kumis dan mulai membesar volume suara yang dihasilkan oleh anak laki-laki. Dan pada perempuan mulai melebarnya pinggul. Nah, semua ciri-ciri tersebut itu disebabkan oleh hormon ya, yang dialirkan ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Nah, hormon itu terbagi jadi dua. Yang pertama namanya hormon testosteron ya. Hormon testosteron itu apa? Yaitu hormon yang berkaitan dengan perkembangan alat kelamin, pertumbuhan tinggi dan perubahan suara pada anak laki-laki. Nah, sedangkan untuk hormon yang kedua yaitu namanya hormon estradiol. Hormon estradiol yaitu hormon yang berkaitan dengan perkembangan fisik anak perempuan seperti rahim, dada, dan kerangka. Nah, diketahui bahwa selama masa pubertas tingkat hormon testosteron yang terdapat pada anak laki-laki itu bisa meningkat hingga 8 kali. 8 kali lipat. Tetapi kalau pada anak perempuan itu hanya meningkat 2 kali lipat saja.
Jadi cewek itu juga punya yang namanya hormon testosteron. Meskipun demikian, hormon testosteron itu lebih mendominasi untuk para laki-laki. Terus kemudian yang hormon hormon estradiol itu meningkat hingga 8 kali. Sedangkan kebalikannya sama cowok, dia hanya meningkat sebesar 2 kali lipat saja. Jadi cewek 2 kali lipat untuk testosteron, kalau cowok 2 kali lipat untuk estradiol. Jadi kita itu mempunyai 2 hormon. Hormon testosteron dan hormon estradiol. Kalau estradiol untuk cewek, testosteron untuk cowok, nanti keluar pada kuis. Kemudian perubahan hormonal dan perubahan tubuh itu terjadi 2 tahun lebih awal pada anak perempuan atau sekitar usia 10 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki usia 12 tahun. Ada 4 perubahan tubuh yang paling menonjol pada perempuan, yaitu bertambahnya tinggi badan yang cepat, menstruasi, pertumbuhan buah dada, dan pertumbuhan bulu pubis. Nah, biasanya kalau anak perempuan, kalau kalian bisa mengamati teman-temanmu yang cowok sama yang cewek pasti tinggian cewek. Karena hal ini disebabkan oleh hormon tadi. Tapi nanti ketika yang cowok sudah khitan, sudah sunat, ketika dia beranjak umur 12 tahun ke atas, 13, 14, kira-kira masuk SMP nanti tingginya kalian akan dilebihi. Jadi akan lebih cepat cowok. Gitu, tinggian cowok daripada perempuan. Tapi kalau masih kecil itu kadang lebih pertumbuhannya lebih banyak ke cewek. Untuk tingkat kepintarannya juga banyak ke cewek untuk sekarang. Tapi tergantung, kalau nggak belajar ya nggak pinter kan gitu. Terus ada 4 perubahan tubuh yang paling menonjol pada perempuan, yaitu bertambah tinggi tadi sudah ya, menstruasi dan lain-lain. Kemudian ada juga 4 perubahan yang menonjol pada anak laki-laki tadi, tinggi badan cepat atau tinggi badan meningkat. Terus pertumbuhan alat kelamin, pertumbuhan testis, ya. Testis itu tempat terjadinya pembuatan sel sperma, itu namanya testis. Terus kemudian setiap anak itu memiliki perbedaan mengenai perubahan pubertas. Pak Beni sudah bilang berkali-kali. Misal kalau Pak, saya kok mensnya, atau kamu tanya sama mamah kalian yang cewek, "Mah, kok aku mensnya harusnya 28 hari, kok ini aku lebih ya, lebih sampai 30 sampai 20 sampai 35 gitu." Nah, itu kemungkinan jangan kaget, apakah saya sakit, Mah? Enggak. Pada mulanya biasanya itu dikarenakan faktor stres. Stres di sini bukan gila loh ya. Maksudnya bahkan banyak apa namanya eh, pikiran. Ada sesuatu yang kamu pikirkan sampai kamu tidak bisa tidur. Kalau kamu kurang tidur itu nanti itu tadi apa mensmu itu tidak lancar. Jadi misalkan saya nanti mensnya tanggal 20, tapi aku tanggal 16 kok sudah mens. Nah, itu sama saja. Ada yang lebih awal, malah ada yang terlambat, malah ada yang tidak mens sama sekali. Itu ada banyak orang yang mengalami hal itu. Nah, itu wajar. Tapi kalau itu terjadi misalkan eh, Mah, aku kok ndak mens selama hampir 2 bulan, 3 bulan. Berarti kalian harus segera periksa ke dokter kandungan. Bukan berarti kalian hamil, tapi nanti kalian akan di CT scan. Apakah ada sesuatu yang terdapat pada rahim kalian. Nah, itu segera diperiksakan. Karena kalau kalian tidak mens selama sampai 3 bulan ya, ada yang kejadian seperti itu. Temennya Pak Beni cewek itu
mens tidak 3 bulan. Pak B ini kaget. Nah itu terus tak minta untuk CT scan di dokter kandungan, di bidan. Kemudian ternyata setelah di CT scan rahimnya itu ada di dalamnya itu kayak kalau kulit mungkin seperti benjolan mungkin ya. Kalau di dalamnya itu kayak ada sesuatu hitam itu. Nah, itu adalah penyebab dia tidak bisa mens. Nah, itu masih masih dalam kondisi normal. Berarti dia nanti tinggal diberikan obat saja, obat perangsang supaya dia bisa mens sama pihak dokternya. Seperti itu. Jadi jangan telat-telat itu biasanya 5 hari. Kamu nggak mens itu biasanya terlambat 5 hari, 7 hari. Setelah itu biasanya mens. Jadi jangan kaget, jangan takut. Nah, terus karena tadi setiap anak kan memiliki perbedaan mengenai perubahan pubertas. Terus kemudian hal tersebut itu bukan berarti kita harus bangga. Oh, aku duluan mens. Enggak. Jadi di sini kalian diminta untuk tidak balapan. Ini bukan perlombaan ya, tapi masalah yang terjadi pada diri kita. Jadi kita harus benar-benar peduli pada kesehatan kita. Itu kenapa kalian lihat kalau di berita, di lingkungan masyarakat kalian, kanker yang terbesar itu kebanyakan didominasi oleh para perempuan daripada laki-laki. Seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan itu tadi, mungkin karena tingkat stres para perempuan itu lebih tinggi daripada anak laki-laki, seperti itu. Terus, nah pada peran ini ya orang dewasa itu sangatlah penting. Karena kalian nggak ada orang tua atau orang dewasa, kalian akan kebingungan saya bagaimana dan saya harus apa yang saya lakukan. Karena kalian pasti akan melakukan hal-hal yang belum pernah kalian lakukan. Nanti peran orang tua, peran orang dewasa itu nanti membantu kalian atau membimbing kalian supaya tidak mencoba hal-hal yang di luar batas-batasan nilai dan norma seperti itu. Kemudian pada perubahan pubertas itu ada perubahan primer ya. Perubahan primer sama perubahan sekunder. Perubahan primer sama perubahan sekunder itu apa sih? Gitu. Nah, perubahan primer sama sekunder itu kalau primer itu terjadi di dalam tubuh. Nah, perubahan ini memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan pada masa pubertas itu menghasilkan keturunan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang sekunder itu perubahan fisik ya. Fisik itu berarti berhubungan dengan tubuh yang terjadi pada perubahan fisik laki-laki dan perempuan. Contoh kalau perubahan primer yang terjadi di dalam tubuh yaitu tadi yang cewek sudah mengalami mens atau rahimnya sudah matang. Matang di sini bukan dimasak loh ya. Matang itu secara tubuh itu memang sudah waktunya kalian itu harus berubah menjadi ke remaja. Seperti materi kelas 5 dulu ada telur ayam, kemudian menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam remaja, istilahnya ayam muda. Terus berubah menjadi ayam dewasa, kemudian mereka keluar lagi mengeluarkan telur. Begitu juga dengan manusia, dari bayi, anak-anak, ini posisimu kan masih anak-anak, terus besok berubah menjadi remaja. Kalau yang sudah mengalami itu berarti kalian sudah berubah wujud menjadi remaja, bukan berubah menjadi Ultraman atau berubah jadi apapun loh ya, beda itu nanti. Terus kemudian yang pada fisik berarti itu tadi, misalkan yang cowok tumbuh jakun, yang cewek dada membesar dan pinggul lebar seperti itu. Kemudian di dalam tubuh hormon reproduksi mulai dihasilkan.
Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Nah, itu sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika, nah ini, sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Jadi kalau misalkan di gambar ya, itu seperti ini. Nah, kayak huruf T gini. Nah, terus di sini ini kayak ada kabel gitu, kabel kecil. Ini bukan kabel, istilahnya ya kayak apa itu? Eh, nah, bentar, kelihatan toh. Ini adalah bentuk rahim perempuan. Kalau di CT scan itu bentuknya seperti itu. Nah, ini bukan gambar makhluk loh ya. Enggak, ini namanya rahim. Jadi yang tak kasih angka 1 sama angka 2 ini itu adalah sel telur. Nah, sel telur kalian itu berada di situ. Terus kalau cowok kan sudah mengeluarkan yang namanya sel sperma. Kalau sel sperma ini masuk, nah ini katakanlah spermanya, ya. Nah, ini kan bentuknya cair kalau sel sperma. Mengenai telurmu ini, nah ini kalau kena sel sperma ceritane, itu nanti mereka akan terputus, tes terputus, terus nanti mereka akan berada di sini. Masuk ke tengah-tengah. Nah, ini nanti cikal bakal yang menjadi bayi. Gitu. Jadi kalian harus waspada di usia sekarang, jangan bertindak macem-macem tidak sesuai norma gitu ya. Yang cewek harus ngerti. Jadi kalau kena cairan ini tadi yang namanya sel sperma, nanti telurmu ini akan berada di tengah. Harusnya kan berada di sini, tapi dia akan menjadi ke tengah. Terus berubah menjadi bayi, janin dulu. Nah, janin itu seperti gini. Nah, seperti ini bentuknya kecil itu. Pertama gumpalan darah dulu. Gumpalan darah ini kemudian membesar, terus berubah wujud menjadi dia. Nah, ini usus. Usus yang menghubungkan tali pusar itu loh, tali pusar bayi ke ibumu. Jadi kalian dulu bentuknya juga seperti ini, Pak Beni juga bentuknya dulu seperti ini. Terus ini lama-lama membesar, terus berubah menjadi bayi. Pak Beni nggak pintar gambar. Jadi seperti ini. Jadi ini masih menjadi bayi. Kalau ini sudah membesar menjadi seperti ini. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar paham dan bisa menjaga diri kalian. Jangan sampai terkena itu tadi, sel sperma cowok. Karena pada usia kalian kalau sudah mengalami pubertas, kalian sudah dikatakan matang, sudah cukup matang, seperti itu. Kemudian sekarang kita bisa membaca bacaan ini untuk memperoleh ilmu tambahan. Sambil disimak juga, siapa tahu nanti keluar pada soal ujian. Nah, sebelumnya tadi Pak Beni mau menambahkan, ya di sini ada juga kok. Kita baca bersama-sama, kalian baca dalam hati, Pak Beni bacakan, kalian mendengarkan. Judulnya perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi 1. Balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, ya ketika kalian SMP, kita mengalami masa pubertas. Nah, pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
Seperti itu. Yang terlihat maupun tidak terlihat itu nama lainnya apa tadi? Perubahan primer dan sekunder. Gitu tadi loh. Nah, di dalam tubuh hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Tadi sudah. Pada laki-laki hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi janin. Bukan bayi ya, janin. Terus pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan dia akan mengalami mens setiap jangka waktu tertentu. Normalnya atau umumnya itu setiap 1 bulan sekali atau 28 hari sekali. Kurang 2 hari itu kan 3 hari kan sudah 31. Sedangkan pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma. Seperti itu. Terus ciri-ciri lain itu ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Tadi antara primer sama sekunder. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, air susu ibu bagi bayinya kelak. Sedangkan pada laki-laki otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat. Sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Seperti itu. Besok kalian juga paham sendiri kalau sudah dewasa. Terus sekarang kita diskusi. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pubertas? Silahkan angkat tangan. Persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Mentalnya. Apa? Mentalnya. Ya, selain itu. Diri. Diri. Ayo materi kemarin loh. Ya itu benar, cuma kurang apa ya istilahnya ya, kurang berbobot. Kalau yang mental itu betul sekali. Materi yang kemarin. Jadi hal yang harus kalian hadapi pertama kalian harus memahami yang namanya jawabannya ini. Kalian harus memahami yang namanya perubahan fisik. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena perubahan fisik itu akan terjadi secara signifikan. Signifikan itu secara cepat. Seperti itu. Itulah kenapa kalian harus belajar untuk memahami agar tidak terkaget-kaget menghadapinya. Gitu. Hal ini penting agar para remaja dapat mengerti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Selain kalian harus memahami fisik, kalian juga kemarin apa? Menjaga kebersihan alat kelamin. Seperti itu. Jika perempuan sedang menstruasi, sebaiknya sering berganti pembalut gitu ya. Jangan satu kali dipakai berulang-ulang seperti itu. Kan sama seperti popok bayi. Kalau sudah ada pipisnya ya diganti, mosok ya dipakai terus. Kan enggak toh? Seperti itu. Nanti malah jadi bakteri terus jadi penyakit baru lagi. Terus yang ketiga, menjaga serta mengontrol perasaan. Nah ini terutama paling banyak dialami oleh para perempuan. Kenapa? Pada masa pubertas banyak orang cenderung kaget dengan adanya perubahan. Namun tetaplah mengontrol perasaan. Contohnya pada saat perempuan mengalami mens pertama kali cenderung bingung dan cepat marah. Berusahalah untuk tetap tenang dan tidak terbawa pengaruh emosi.
Jadi cewek ini kadang marah itu tidak tanpa sebab, tanpa alasan. Tiba-tiba hawane uring-uringan, hawane ini pengen marah gitu. Nah itu dikarenakan itu tadi. Terus hal yang dilakukan lagi ketika menghadapi masa pubertas yang ke berapa? Yang keempat berarti berdiskusi dengan orang tua. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu kalau mau tanya atau diskusi tentang masa pubertas. Karena orang tua kalian itu dulunya juga seperti itu. Dulunya juga mengalami pubertas, tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah memahami, oh ternyata seperti ini. Ketika saya seperti ini, saya harus ini gitu. Jadi kalian kan belum pengalaman, jadi nanti akan diarahkan orang tua kalian. Dengan bertanya ke orang tua, nanti akan menjadi hubungan kalian sama orang tua itu semakin dekat gitu. Terus selanjutnya yang kelima, itu kalian harus mengonsumsi makanan sehat gitu. Makanan sehat itu enggak harus makanan sing mahal-mahal. Enggak, tapi makanan yang penting tidak mengandung bahan pengawet. Kemarin Pak Beni sudah ceritakan, tidak terlalu banyak bahan kimia. Kurangi makanan yang mengandung micin-micinan gitu. Terutama pada makanan kaleng sama makanan yang serba instan itu harus dikurangi. Bukan berarti kalian nggak boleh, boleh cuma frekuensinya dikurangi. Misal seminggu kalian hampir 5 hari mengonsumsi makanan pengawet ya sekali-sekali dikurangi jadi 2 kali. 2 kali bisa 1 kali, kalau bisa tidak pernah. Itu malah lebih bagus. Terus menjaga etika pergaulan kemarin ya toh. Itu kenapa banyak permasalahan timbul dalam masa remaja. Nah, karena mereka tidak memahami etika pergaulan di usia tersebut. Contoh, kalau kalian lihat anak tetangga kalian, terutama kalau enggak anak kecil ya, cowok sama cewek. Biasanya kan mereka saling memeluk, saling mencium, itu kan kelihatan lucu. Itu enggak apa-apa. Karena mereka belum kategori balik. Terutama yang cowok. Balik itu apa tuh Pak? Balik itu yang sudah dikatakan mereka sudah mengalami pubertas. Baik cewek maupun cowok itu kalau sudah mengalami masa pubertas atau balik. Kalau dalam istilah Islam. Artinya kalian ya enggak boleh dong langsung main peluk, main cium. Loh kamu kan dulu teman kecilku jadi enggak apa-apa. Jangan seperti itu. Begitu juga dengan saudara kandung kalian. Terutama misal Gani punya kakak cowok cewek. Gani suka meluk sama nyuka nyium ya jangan seperti itu karena sudah sama-sama balik, sudah sama-sama mengalami pubertas jadi dihindari seperti itu. Terus biasanya jadi kalau bisa itu sebisa mungkin jadilah pribadi yang memiliki toleransi dan sikap santun terhadap sesama walau emosi kalian tidak stabil. Itu kalian harus menjaga etika pergaulan. Gitu. Kalian boleh kumpul sama anak cowok yang perempuan. Begitu juga cowok juga boleh sama anak cewek, tapi juga harus tahu unggah-ungguh, tata krama, etika pergaulan. Tapi kalau kumpul ya jangan kebablasan itu. Terus yang terakhir yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas yang paling penting adalah olahraga itu tadi. Olahraga itu dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap orang termasuk kalian remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Nah, hal ini penting karena beberapa hormon dalam tubuh juga sedang mengalami perubahan dan bisa diseimbangkan kembali dengan olahraga. Jadi kalau kalian misalkan enggak hanya untuk materi pubertas saja, olahraga ini juga penting bagi misalkan kalau kalian flu, kalian badannya enggak enak. Itu kalau bisa bangun pagi-pagi ya, bangun subuh atau bangun jam 5, kemudian langsung mandi. Mandi gosok gigi. Biasanya kalau kalian gosok gigi kan biasanya sampai muntah toh, kadang mual terus muntah. Itu tidak apa-apa, itu lebih bagus dahaknya itu dikeluarkan. Terus kalian mandi, badan kan terasa seger. Terus kalian buat gerak sedikit, kalau pagi jalan-jalan di batu atau batu-batu kecil-kecil itu loh, batu refleksi seperti itu. Berjemur 15 sampai 20 menit cukup
Ora usah suwe-suwe sampai sejam, gosong nanti. Suwe-suwe iso terbakar matahari gitu. Jadi jangan sampai salah tangkap ya. Kadang Pak Beni ngomong gini, ada yang nggak paham seperti itulah. Makanya Pak Beni buat perjelas sejelas-jelas mungkin. Seperti itu. Kalau di buku pena kalian kan materinya singkat-singkat, tapi nggak diperjelas gimana. Nah, ini tugasnya Pak Beni seperti itu supaya kalian tidak salah mendapatkan informasi, tidak salah tangkap informasi. Terus selanjutnya, kok sudah? Berarti materi IPA, materi di tema sub tema 3 sampai ini saja, yaitu tentang perubahan pubertas. Nah, perubahan pubertas pada materi IPA hanya itu saja. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Mbok ya tanya gitu loh. Biasanya Aiko sing banyak tanya kok. Tanya terus Jihan, Flesia. Kalau enggak ada pertanyaan coba tak tanya. Bentar. Tak ambil soalnya udah tak siapkan kok. Jangan khawatir. Ini kok pada off cam ya? Apa? Pada off cam. Ya, enggak masalah. Mungkin ada yang belum mandi kayaknya. Makanya off cam semua. Wah, kayak Afan Salman ini loh. Ketok ganteng, pakai batik. Pak Beni pakai baju olahraga. Bagus. Pak Beni suka batik soalnya. Salah satu penggemar batik. Kolektor. Bentar, Pak Beni tanya. Oke, di sini Pak Beni punya berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara ini 7 soal. Nanti ada lagi. Pertanyaan rebutan. Ya, kalau Jumat pertanyaan rebutan. Nomor 1. Soalnya didengarkan dulu. Kalau yang tidak dengar, terutama untuk Azka yang biasanya mengalami gangguan sinyal, jawabannya bisa diketik melalui chatbox. Masa pubertas biasanya dimulai dari usia titik. Silahkan Aiko. Bentar ya. Loh, itu apa toh? Ayo harus cepat. Kalau perempuan 10, kalau laki-laki 12. Betul. Nah, seperti itu. Kok Aiko seperti Ita kok jadi jawab ditunjuk dia ngacung langsung jawab. Jangan ngacung langsung sebentar. Nah, itu berarti enggak satset itu. Oke, terima kasih Ito. Pertanyaan kedua, makanya didengarkan. Perubahan fisik tubuh perempuan pada masa pubertas adalah, silahkan Sally. Nah, Sally sih. Payudara membesar. Betul. Terus Pak Beni tambah, suara menjadi melengking. Seperti itu. Betul. Terima kasih. Sekarang pertanyaan nomor 3. Suara anak laki-laki pada masa pubertas biasanya lebih nyaring. Gani, yang ngacung duluan Gani. Berat. Apa? Suara anak laki-laki pada masa pubertas biasanya titik. Lebih berat. Yes, betul. Cenderung lebih berat. Bukan kalau jawabannya lebih nyaring itu kurang tepat ya gitu. Ada juga cowok yang suaranya enggak nyaring juga kok buktinya gitu. Mereka menyanyi ada yang kurang tepat. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Ini gampang ini. Menstruasi dialami oleh Ito. Kok cowoknya jawab? Harusnya kan cewek. Perempuan, remaja perempuan gitu. Nek jawab lengkap ya, jangan perempuan. Perempuan kan bisa ibu-ibu, bisa nenek. Kalau nenek-nenek ya enggak bisa toh ya, sudah berhenti. Kalau nenek-nenek itu mereka
berhenti mens itu biasanya kalau normalnya itu usia 60 tahun, tapi ada juga usia 58 mereka sudah tidak mengalami mens lagi. Nah, Pak, ya, nanti nenek-nenek nggak bisa hamil. sudah nggak bisa. Karena sudah tidak bisa mens gitu. Jadi biasanya mereka kalau sudah tidak mens itu mengalami penurunan secara psikis. Maksudnya apa Pak mengalami penurunan? Biasanya itu lebih cenderung menjadi pikun. Nah, besok kalian kalau sudah nenek-nenek ya, yang cowok sudah kakek-kakek itu jadi pikun. Untune ompong semua, kembali seperti bayi. Biasanya Afan makan permen 5 sekaligus. Kalau sudah jadi kakek-kakek nggak punya gigi ya wis ora iso makan permen lagi, Van gitu. Bisamu makan bubur ayam. Seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Cara mencegah jerawat pada masa pubertas adalah itu dulu sing cepet. Nah, aku yang pertama. Aku. Jaga kebersihan. Kebersihan apa? Buka. Kebersihan toilet, kebersihan kamar. Mak. Buka. Oke, betul. Jadi nek jawab itu kudu jelas ya. Menjaga kebersihan wajah atau muka secara rutin. Yang nama secara rutin itu berarti ya pokoknya setiap kalian habis keluar dari mana ini, dari luar, dari jalanan, kan habis kena paparan apa itu asap kendaraan, kena beleduk, seperti itu, debu, jadi harus segera dicuci. Jangan malah dibiarkan. Terus ini pilihannya tak bacakan dulu, pertanyaannya nanti didengarkan. A. Ketertarikan dengan lawan jenis. B. Suara sumbang. C. Rambut di kepala semakin lebat. D. Tubuh rambut di seluruh tubuh. Pertanyaannya, tanda-tanda remaja mengalami pubertas adalah itu lagi. Cepat banget tok itu. Suara sumbang. No. Kurang tepat, silahkan Aiko. Tubuh, apa sih namanya? Rambut menjadi. Kurang tepat, Jihan. Mulai tertarik kepada lawan jenis. Betul, itu hal yang paling dialami pubertas ya ketika remaja itu. Kalau suara sumbang itu apa toh artinya sumbang? Tahu enggak? Cempreng. Iya. Suara bukan cempreng. Suara sumbang itu suaranya tidak bisa didengar. Jadi ya seperti nggak bisa ngomong, cuma nggak bisa kalian ngomong, cuma nggak terdengar gitu loh. Bukan cempreng. Nah cempreng kan Aiko seperti itu. Lah itu cempreng. Nah, tapi kalau sumbang itu berarti suaranya ora krungu. Jadi beda ya yang jawab tadi itu. Terus kalau rambut kepala semakin lebat itu tidak juga. Ada remaja yang rambutnya tipis sedikit itu juga ada. Jadi yang lebih tepat itu ketertarikan lawan jenis. Misalkan cowok seneng cewek ketika kalian masuk SMP atau bahkan kalian juga ada merasa suka sama teman kalian di kelas mungkin. Nah hal ini disebabkan karena apa? Itu normal namanya. Dikarenakan karena faktor hormon testosteron. Biasanya yang marahi suka terlebih dahulu itu yang cowok. Karena tadi berapa kali lipat? 8 kali lipat cowok itu mengalami peningkatan hormon testosteron. Sedangkan cewek itu hanya 2 kali lipat. Tapi kebalikannya, yang tadi yang cewek itu 8 kali lipat, yang cowok 2 kali lipat. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, yang ke-7.
Didengarkan dulu pilihannya. A. Makan makanan bergizi. B. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. C. Olahraga yang teratur. D. Malas mandi. Berikut ini cara menjaga kebersihan badan pada masa pubertas yaitu ayo Ilya. Menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Betul. Jadi untuk menjaga kebersihan badan gunakan pakaian yang menyerap keringat seperti itu. Jangan pakai kain sing licin seperti itu, bahan nilon nggak bisa menyerap. Lagi. Oh. Oke, ini gampang. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pubertas? Aiko. Pubertas adalah masa di mana anak mengalami proses perubahan psikologis dan biologis atau kematangan alat reproduksi. Iya, betul. Jadi kata kuncinya itu masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa ya. Yaitu terjadi dengan ditandai perubahan secara fisik dan mental, fisik maupun psikologis pada anak laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena hormon seperti itu. Gampang. Ntar ganti pertanyaan lagi. Jawabannya didengarkan dulu. A. Terasa lembab. B. Mudah teriritasi. C. Terhindar dari penyakit. D. Menimbulkan bau tidak sedap. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan manfaat menjaga kebersihan organ reproduksi adalah titik-titik. Silahkan Sally. Itu dulu Pak. Terhindar dari penyakit. Yes, betul. Terhindar dari penyakit. Terus nomor 2, terima kasih. Pertanyaannya didengarkan. Penyakit yang dapat timbul jika bagian tubuh di sekitar organ reproduksi kurang bersih dan terawat adalah, silahkan Afwan. Kanker. Loh, kanker, bukan. Iritasi. Iritasi, no, kurang tepat. Jadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya itu penyakit yang timbul jika bagian tubuh di sekitar organ reproduksi kurang bersih dan terawat adalah Infeksi organ reproduksi. apa? Infeksi organ reproduksi. Namanya apa? Gak tahu. Gak tahu. Ulangin tak pertanyaannya, aku bingung. Pertanyaannya, penyakit yang timbul, penyakit yang muncul pada bagian tubuh di sekitar organ reproduksi kurang bersih dan terawat adalah panu, no, kurang tepat. Panu itu bisa terjadi dimanapun, di leher, di punggung, di perut, di dada. Silahkan Ito. Betul Pak. Apa? Betul. Wetek. Ya betul. Betul katanya. Kanker serviks. No. Kanker serviks. Kalau kanker serviks itu letaknya berada di dalam rahim.
Jawabannya adalah Nyerah. adalah eksim. Eksim nggak ada. Jawabannya eksim. Eksim. Jawabannya ada di chat box. Jadi eksim itu adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya rasa gatal-gatal. Nah, kondisi ini juga disertai dengan kulit yang memerah. Tadi ada yang jawab infeksi. Infeksi itu artinya kulit kalian kalau dicokot, digigit nyamuk, kan melentung, jadi merah. Mbok garu terus sampai berdarah, itu terus jadi infeksi. Itu namanya infeksi. Tapi kalau ini belum infeksi, tapi masih berwujud peradangan, gatel. Seperti itu. Nah, biasanya itu disertai dengan tanda memerah. Terus kemudian kulit itu pecah-pecah. Seperti itu. Nah, ketika kulit menjadi pecah-pecah, kulit pecah itu sangat mudah dimasuki oleh kuman atau bakteri maupun virus. Jadi ketika kalian, kan kelas kalian kan ber-AC ya, 2 AC. Kalau dihidupkan semua, lama kalian pasti pernah nggak mengamati kulit tangan kalian menjadi kering kalau di tempat dingin. Nah, hal ini disebabkan itu tadi, udara dingin. Jadi kalau tanganmu kering itu nanti menjadi pecah-pecah. Kalau tanganmu pecah-pecah itu mudah dimasuki penyakit. Jadi mudah kalau tangan kalian terluka itu cepat gampang kena kemasukan debu, itu jadi infeksi. Jadi cara menanggulanginya bagaimana Pak? Kalian memakai pelembab kulit seperti itu. Jadi ketika di tempat dingin, baik cowok maupun cewek, usahakan pakai hand body. Nah, itu untuk melindungi kulit kita. Makanya kayak orang yang kakinya pecah-pecah itu dikarenakan pertama, mereka tidak pernah memakai sepatu atau sendal. Jadi kulit tangan kakinya itu sering pecah-pecah. Kalau pecah-pecah itu kan pasti mereka bentuknya retak gitu toh, terus hitam-hitam lah, itu malah mudah dimasuki kotoran atau dimasuki hal-hal yang seharusnya masuk dalam tubuh kita. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, didengarkan jawabannya dulu. Didengarkan ya. 1. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis. 2. Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. 3. Bermain di luar rumah sampai larut malam. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. Pertanyaannya, yang bukan cara menghadapi masa pubertas adalah? Aiko. Ayo. Ada itu loh yang Afan. Tidur sampai larut malam. Ya betul, bermain di luar rumah sampai larut malam. Pertanyaannya tadi yang bukan cara menghadapi masa pubertas. Nah, kalau enggak itu kalian catat poinnya gitu loh. Nomor 4. Perubahan tubuh yang terjadi pada masa pubertas anak laki-laki adalah? Afan lagi. Dada menjadi hitam. Apa? Dada menjadi hitam. Menjadi hitam? Hitam. Ya. Pak Beni dengerin hitam, makanya agak dekat ngomongnya kamu kalau ngomong ke HP. Nah, gitu. Oke, betul. Terus sekarang Pak Beni tanya. Nah, ini pertanyaan khusus untuk perempuan, bukan berarti anak cowok tidak tahu, ya harus tahu juga. Pertanyaannya, menstruasi yang terjadi pada perempuan berarti artinya apa? itu berarti Sally sing ngacung Sally. Kamu ngacung, ayo. ya aku males. Pematangan sel telur. Ya betul. Pematangan sel telur. Seperti itu.
Nah, sekarang ini pertanyaan beralasan, harus ada alasannya. Nah, asal jawab. Nek kalau soal itu Romawi 2. Kenapa nggak Romawi 3? Pertanyaannya, mengapa kita harus lebih menjaga kebersihan saat masa pubertas? Silahkan. Aiko, Takut terkena infeksi. itu tok. Ya. Silahkan ditambah Jihan, dilengkapi jawabannya Aiko. Karena apa ya? Saat masa puber terjadi berbagai perubahan dalam tubuh yang terkait dengan ciri perkembangan primer, terus sama perkembangan sekunder, perubahan emosi, cara berpikir, cara bersosialisasi dan lainnya. Oke, sip, betul. Terima kasih. Terus pertanyaan kedua, apa akibat dihasilkannya hormon reproduksi pada perempuan dan laki-laki? Ayo, tadi yang namanya hormon ada 2, apa saja, fungsinya untuk apa saja? Silahkan Jihan dulu. Tapi yang tadi itu 2 ya. Kalau hormon pada pria itu testosteron. Itu untuk membentuk sperma dan ciri fisik pria. Betul. Terus kalau hormon pada perempuan adalah estrogen untuk mematangkan ovum dan ciri fisik perempuan. estrogen. Ayo. Iya. Estradiol. Nah, ya itu. Bukan estrogen, beda ya. Bedanya jauh Salah. sekali. Salah Pak, lupa dikit Pak. Ya. Artinya nanti beda. Iya Pak. Kalau nitrogen itu berarti yang ada di pom bensin untuk nambah ban motor kalian. Itu nitrogen. Oke, jawabannya betul. Terima kasih. Terus pertanyaan lagi. Siapakah yang mengalami mimpi basah? Laki-laki. Nih. Ya, Aska betul. Laki-laki. Ya, laki-laki. Pertanyaan terakhir sebagai penutup untuk materi IPA. Hal-hal apa saja yang harus dihindari saat masa pubertas? Yo. Yang harus dihindari masa pubertas. Ayo Sihan lagi. Salah nggak apa ya Pak? Tidak apa-apa, ini latihan. Menghindari tidur sampai menghindari sering tidur larut malam. Betul, 1, 2. Menghindari makanan cepat saji. Betul. Atau pengawet ini. Terus apa ya? Menjaga perasaan apa yang dijaga? Emosi. Ya, boleh. Silakan Ito, tadi mungkin ada jawaban lain selain punyanya Jihan. Berhubungan dengan lawan jenis. Apa? Berhubungan dengan lawan jenis. Betul, itu sangat penting. Terus ada lagi?
Males mandi. Males mandi yang harus dihindari masa pubertas. Ya betul juga. Oke, boleh. Satu lagi, minimal 3 kok. Apa? Yang harus dihindari pada masa pubertas. Apa? Kalau menghindari Ganti pakaian ketika sudah lembab. Jarang ganti pakaian. Ya, itu betul. Harus sering berganti pakaian. Kalau yang cowok, yang cewek juga sama, pakaian juga ditambah sering berganti pembalut. Jadi kalau kalian kalau beli langsung 2 pak yang besar sekalian, yang banyak gitu. Oke, untuk materi IPA Pak Beni akhiri sampai di sini. Jangan live Zoom dulu. Ini nanti dilanjut materi IPS. Tapi sebelumnya Pak Beni mohon izin untuk menghentikan layar rekamannya dulu. Terima kasih. Boleh tidak dulu?